Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kriptografi dan fungsi hash satu arah atau one way hash. Adapun outline-nya adalah kriptografi dan fungsi hash satu arah atau one way hash. Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang dan mengkonversinya menjadi string luaran yang panjangnya tetap atau fix. Umumnya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string semula. Fungsi hash dapat menerima masukan string apa saja. Jika string menyatakan pesan atau message, maka sembarang pesan M berukuran bebas dikompresi oleh fungsi hash H melalui persamaan H sama dengan H besar. Di sini ada M message. Keluaran fungsi hash disebut juga dengan nilai hash value atau pesan ringkas message digest. Maka persamaan di atas H kecil adalah hash atau message digest dari fungsi H untuk masukkan M. Dengan kata lain, fungsi hash mengkompresi sembarang pesan yang berukuran berapa saja menjadi message digest yang ukurannya selalu tetap dan lebih pendek dari panjang pesan semula. Nama lain fungsi hash adalah fungsi kompresi atau kontraksi atau compression function, cetak jari atau fingerprint, cryptographic checksum, message integrity check atau MIC, manipulation detection code atau MDC. Aplikasi fungsi hash misalnya untuk memverifikasi kesamaan salinan suatu arsip dengan arsip aslinya yang tersimpan di dalam sebuah basis data terpusat. Ketimbang mengirim salinan arsip tersebut secara keseluruhan ke komputer pusat yang membutuhkan waktu transmisi lama, lebih baiknya mengirimkan message digestnya. Jika message digestnya salinan arsip sama dengan message digest arsip asli, berarti salinan arsip tersebut sama dengan arsip di dalam basis data. Fungsi hash satu arah adalah fungsi hash yang bekerja dalam satu arah. Pesan yang sudah diubah menjadi message digest tidak dapat dikembalikan lagi menjadi pesan semula. Sifat hash satu arah adalah sebagai berikut. Fungsi H dapat diterapkan pada blok data berukuran berapa saja. H besar menghasilkan nilai H kecil di sini ya dengan panjang tetap atau fixed length output, di mana Hx mudah dihitung untuk setiap nilai X yang diberikan. Untuk setiap H kecil yang dihasilkan tidak mungkin dikembalikan nilai X, sehingga Hx sama dengan H. Itulah sebabnya fungsi H besar dikatakan sebagai hash satu arah atau one way hash function. Untuk setiap X diberikan tidak mungkin mencari X tidak sama dengan Y tidak sama dengan X sedemikian sehingga HY sama dengan HX. Tidak mungkin mencari pasangan X dan Y sedemikian sehingga HX sama dengan HY. Masukan fungsi hash adalah blok pesan M di sini dan keluaran dari hasting blok pesan sebelumnya di mana HI sama dengan H besar, ada MI, HI min 1. Adapun skema fungsi hash di sini ada MI, ada HI min I dan ke fungsi hash satu arah lalu akan menghasilkan HI, H kecil. Fungsi hash untuk publik tidak dirahasiakan dan keamanannya terletak pada sifat satu arahnya itu. Ada beberapa contoh khas satu arah yang sudah dapat dibuat oleh developer antara lain ada MD2, MD4, MD5, Secure Hash Function atau SHA, Snefru, ada NHash, ada RIP-MD, dan lain-lain. Catatan MD adalah singkatan dari Message Digest. Fungsi hash yang sering digunakan, fungsi hash yang paling banyak dipakai dalam aplikasi kriptografi adalah MD5 dan Secure Hashing Algorithm atau SHA. Algoritma MD5 diberikan di bawah ini sedangkan SHA akan diberikan pada materi Digital Signature Standard atau DSS. Algoritma MD5 adalah fungsi khas satu arah yang dibuat oleh Ron Trivers. MD5 merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD4 berhasil diserang oleh cryptanalyst. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang yang menghasilkan message digest yang panjangnya 128 bit. Pembuatan message digest dengan algoritma MD5 di mana di sini ada L dikali 512 bit, di sini ada K bit, ada padding bit 1 sampai 500 bit. Di sini ada pesannya berupa biner ya. Panjang pesannya ada K mod 2/64. Ini ada 512, ada ABCD, ada 128, HMD5 ini 512 bit, ini juga 512 bit, ada 128 lanjutkan dengan HMD5 128 sampai dengan YQ. Di sini ada Y0, Y1 sampai YQ.
Lalu dilanjutkan sampai dengan YL-1, di mana di sini akan dilanjutkan dengan HMD5 dari 512 bit, ada tambahan 128, dilanjutkan dengan 128 sampai menghasilkan Mr. Digest MD5. Langkah-langkah pembuatan Mr. Digest secara garis besar adalah penambahan bit-bit pengganjal atau padding bit, penambahan nilai panjang pesan semula, inisialisasi penyangga buffer MD, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Padding bit, pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 512. Ini berarti panjang pesan setelah ditambah bit-bit pengganjal adalah 64 bit kurang dari kelipatan 512. Angka 512 ini muncul karena MD5 memproses pesan dalam blok-blok yang berukuran 512. Pesan dengan panjang 448 bit tetap ditambah dengan bit pengganjal. Jika panjang pesan 444 bit, maka panjang tersebut ditambah dengan 512 bit, menjadi 960 bit. Jadi panjang bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit-bit ini terdiri dari sebuah bit diikuti dengan sisanya bit 0. Penambahan nilai panjang pesan semula. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambahkan lagi dengan 64 bit menyatakan panjang pesan semula. Jika panjang pesan lebih dari 2 pangkat 64, maka diambil adalah panjangnya dalam modulo 2 pangkat 64. Dengan kata lain, panjang pesan semula adalah K bit, maka 64 bit yang ditambahkan menyatakan K modulo pangkat 2 pangkat 64. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi 512 bit. Inisialisasi penyangga MD. MD5 membutuhkan 4 penyangga atau buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 4 kali 32 sama dengan 112 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir. Keempat penyangga ini diberi nama A, B, C, dan D. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi heksadesimal sebagai berikut. Di mana di sini ada A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B 8, 9, A, B, C, D, E, F, C, F, E, D, C, B, A 98, D 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10. Pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Pesan dibagi menjadi L buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit, di mana dimulai dari I0 sampai IL-1. Setiap blok 512 bit diproses bersama penyangga MD menjadi keluaran 128 bit, dan ini disebut dengan proses HMD5. Ini adalah proses HMD5 untuk pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Proses HMD5 terdiri dari 4 buah putaran dan masing-masing putaran melakukan operasi dasar MD5 sebanyak 16 kali, dan setiap operasi dasar memakai sebuah elemen T, jadi setiap putaran memakai 16 elemen tabel T. Pada gambar di atas, YQ menyatakan blok 512 bit ke QQ dari pesan yang telah ditambahin bit-bit pengganjal dan tambah 64 bit. Nilai panjang pesan MD semula, MDQ adalah nilai Mr. Digest 128 bit dari proses HMD5 ke Q. Pada awal proses, MDQ berisi nilai inisialisasi penyangga MD. Operasi dasar MD, di sini ada fungsi F, ya, FF, ada FG, ada FH, ada FI. Masing-masing berisi 16 kali operasi dasar terhadap masukan. Setiap operasi dasar menggunakan elemen tabel T. Operasi dasar MD5 diperlihatkan pada gambar. Di sini ada ABCD, ada G, ada plus, plus ada XK, ada plus, ada TI, dan CLS, ya, ada plus. Lalu dilanjutkan ke A lagi. Operasi dasar MD5 diperlihatkan pada gambar di atas, dapat tulis dengan persamaan sebagai berikut, di mana A itu sama dengan B ditambah CLS S, A ditambah G BCD ditambah X K ditambah TI. Yang ada dalam elemen ini, di mana ABCD itu adalah 4 buah peubah penyangga 32 bit berisi nilai penyangga ABCD. J itu adalah salah satu fungsi FGHI. CLSS itu circular left shift sebanyak S bit. XK kelompok 32 bit ke K dari blok 512 bit, message ke Q, nilai K sama dengan 0 sampai 15. TI elemen T ke I 32 bit, dan plus adalah operasi penyembelahan modulo 2 pangkat 32. Fungsi dasar MD5.
Fungsi FF, FG, FH, dan FI adalah fungsi untuk memanipulasi masukan A, B, C, dan D dengan ukuran 32 bit. Masing-masing fungsi dapat dilihat pada tabel. Di mana di sini ada nama, ada notasi, dan ada GBCD dengan catatan operator logika AND, OR, NOT, XOR masing-masing dilambangkan dengan sebagai berikut. Nilai T1, nilai TI dapat dilihat pada tabel yang disusun oleh fungsi 2 pangkat 32 dikali abs sin ya i, di mana koma i itu adalah dalam radian, di mana di sini T1 sampai dengan T64. Operasi circular left shift dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa masing-masing fungsi FF, FG, FH, dan FI melakukan 16 kali operasi dasar. Misalkan notasinya A, B, C, D, K, S, I ya. Di sini ada metriknya. Menyatakan A itu sama dengan B ditambah A ditambah G, B, C, D ditambah XK ditambah TI ya. Itu kurang dari sama dengan S ya. Kurang dari S ya. Yang dalam artian di sini melambangkan operasi circular left shift 32 bit, maka operasi dasar pada masing-masing putaran dapat ditabulasikan sebagai berikut. Nah, pertama adalah rincian operasi putaran 1. Putaran 1 16 kali operasi dasar dengan GBCD sama dengan F, BCD dapat dilihat pada tabel. Di sini ada nomor, ada ABCD, ada K, ada S, lalu ada I. Selanjutnya pada rincian operasi putaran 2 16 kali operasi dasar dengan GBCD sama dengan GBCD dapat dilihat pada tabel. Di sini ada nomor, ada ABCD, ada K, ada S, ada I. Lalu putaran ketiga 16 kali operasi dasar dengan GBCD sama dengan HBCD dapat dilihat pada tabel. Di sini nomor, ada ABCD, ada G, ada S, ada I. Selanjutnya putaran keempat 16 kali operasi dasar dengan GBCD sama dengan IBCD dapat dilihat pada tabel. Ini ada nomor ABCD, ada G, ada S, ada I. Keluaran akhir MD5 setelah putaran keempat ABC dan D ditambahkan A besar, B besar, C besar, dan D besar. Dan selanjutnya algoritma memproses untuk blok data berikutnya, di mana ada YQ ditambah 1. Keluaran akhir dari algoritma MD5 adalah penyambungan bit-bit di A, B, C, dan D. Persamaan matematis fungsi khas dari uraian di atas. Secara umum, fungsi khas MD5 dapat ditulis dalam persamaan matematis berikut ini, di mana MD0 sama dengan IV MDQ tambah 1 sama dengan MDQ ditambah FI dikali YQ ditambah FH dikali YQ ditambah FG dikali YQ ditambah FF dikali YQ ditambah MDQ ya. MD sama dengan MDL min 1. Yang dalam hal ini di mana EV itu adalah inisial vektor dari penyangga ABCD, yang selanjutnya pada proses inisialisasi penyangga. YQ blok pesan berukuran 512 bit ke Q. L jumlah blok pesan, MD adalah nilai akhir dari Wizard Digest. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.